Dan sementara itu, terlihatlah Xavier yang sangat panik dengan keadaan dari Lloyd, di mana dengan susah payah ia mencoba untuk membuat Lloyd tetap sadar. Di kondisinya tersebut, Lloyd pun masih mencoba bernegosiasi dengan Aotearoa. Ia kan punya 2 nyawa, apakah dirinya bisa mati sekali untuk melakukan story reset? Namun Aotearoa berkata, hal itu tidak akan merubah apapun. Dan Lloyd kembali bertanya, bagaimana jika ia pergi saja ke Seoul? Itu artinya dia tidak akan ada di dunia ini. Namun Aotearoa berkata kalau hal tersebut tidak bisa disebut sebagai kematian, karena Lloyd masihlah hidup. Aotearoa pun mengingatkan Lloyd kembali bahwa satu-satunya cara untuk melakukan story reset adalah membuat salah satu dari mereka berdua mati. Lloyd yang mendengar hal itu pun langsung terdiam, tak bisa berkata-kata. Bahkan saking parah keadaannya, pembekuan yang dialami oleh jantungnya Lloyd pun meningkat beberapa kali lipat. Sontak The Heart of Winter yang melihat itu pun langsung menjadi panik. Ia bertanya bagaimana bisa pembekuannya menjadi secepat ini. Dan di saat itu muncullah sistem yang memberitahu The Heart of Winter. Ia berkata kalau ini terjadi akibat penyakit mental milik Lloyd yang kambuh, sehingga Lloyd kehilangan semangatnya untuk menahan pembekuan dari The Heart of Winter. The Heart of Winter yang mendengar penjelasan dari sistem pun hanya bisa terdiam. Ia tahu segawat apa situasi yang dialami Lloyd saat ini. Dan karena jantung Lloyd yang semakin membeku, kemampuan dari Time Freeze pun tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Di mana barrier yang membekukan waktu di sekitar mereka pun kembali hancur sehingga waktu berjalan normal. Dan scene pun lalu berpindah di mana terlihatlah Lloyd yang sedang berada di dalam kamarnya. Di sana dengan keadaan yang sangat lesu, Lloyd pun lalu bertanya kepada sistem, apa yang sebenarnya sistem inginkan darinya? Sistem membawanya kemari untuk apa? Apakah sistem membawanya kemari hanya ingin melihat dirinya tersiksa saja? Sistem yang mendengar itu pun terdiam sesaat. Dan Lloyd lalu bertanya lagi, sebenarnya sistem ini siapa dan apa? Sistem mempermainkan kehidupan dirinya ini dan hanya menontonnya saja dari atas. Sistem pun meminta maaf atas apa yang terjadi kepada Lloyd. Lloyd lalu menggertakkan giginya karena kesal. Ia bergumam kalau kehidupannya sangatlah menyedihkan. Dimanapun dirinya berada, ia selalu saja memiliki nasib yang sangat buruk. Namun Lloyd tidak bisa menerima takdir ini begitu saja. Ia berkata kalau dirinya akan melakukan apapun untuk mencapai keinginannya, dan tak ada satupun orang yang bisa menghalanginya, karena dirinya adalah Lloyd Frontera. Lalu kita diperlihatkan ke posisi Xavier yang sedang menjaga kamar Lloyd. Kedua orang tua dari Lloyd pun tentunya menjadi sangat panik dengan keadaan Lloyd yang memburuk, sehingga mereka bertanya kepada Xavier tentang keadaan Lloyd. Mereka juga bertanya apakah Lloyd telah berhasil menemukan solusi untuk bencana yang akan datang. Xavier pun lalu tersenyum. Ia menenangkan Count Frontera dan istrinya. Ia berkata kalau Lloyd tengah beristirahat demi mempersiapkan solusinya. Count Frontera yang mendengar itu pun lalu terdiam sambil menatap mata Xavier. Dan karena ia mempercayai perkataan Xavier, Count Frontera pun meminta Xavier untuk menjaga Lloyd dengan baik. Dan mereka berdua pun lalu beranjak pergi meninggalkan kamar dari Lloyd. Setelah kepergian dari Count Frontera dan istrinya, Xavier pun langsung memasuki kamar Lloyd untuk menemuinya. Xavier lalu menyemangati Lloyd. Ia berkata, memang dirinya tidak mengetahui jawaban apa yang dikatakan Aotearoa sampai membuat Lloyd seperti ini. Tapi dirinya yakin kalau Lloyd akan menemukan solusinya seperti yang sudah-sudah. Jadi karena itu Xavier meminta Lloyd untuk bertahan sebentar lagi, karena dirinya berjanji akan membuat Lloyd bangkit kembali. Dan setelah berkata demikian, Xavier pun langsung beranjak pergi meninggalkan Lloyd. Xavier sebenarnya tidak yakin dengan ucapannya tadi. Ia merasa ragu apakah dirinya bisa melakukan hal tersebut. Namun Xavier lalu meneguhkan hatinya. Ia pasti bisa melakukan hal itu, karena selama ini dirinya telah banyak belajar berbagai hal. Dirinya telah melihat sosok yang di luar nalar. Jadi dirinya sekarang adalah Lloyd Frontera, ucap Xavier dengan sangat berapi-api. Dan scene pun lalu berpindah, di mana terlihatlah Xavier yang datang menemui Malaikat Raphael. Ia bertanya tentang berita baru dari surga. Malaikat Raphael pun memberitahu Xavier bahwa surga akan segera memanggil Lloyd ke sana untuk melakukan pengadilan surga. Xavier pun bertanya kapan hal itu akan terjadi. Malaikat Xavier membalas kemungkinan hal itu akan agak lama terjadi, karena seperti yang Xavier tahu, kalau rapat pejabat itu pasti biasanya lama. Mendengar itu, Xavier pun lalu terdiam sesaat.
Dan tanpa babi bu, Xavier pun langsung menyiapkan semua keperluan yang ia butuhkan. Mulai dari lilin, salib, bahkan sampai altar berdoa. Melihat itu, malaikat Rafael pun bertanya, apa yang sedang Xavier lakukan? Xavier menjawab bahwa dirinya akan berdoa. Bukankah, kata malaikat Rafael, doa adalah bentuk komplain dari surga? Jadi dirinya akan mengajukan komplain sekarang. Xavier pun langsung berdoa dengan tulus, di mana ia meminta pemanggilan Lloyd ke surga untuk segera dilakukan. Pokoknya secepatnya. Dan sementara itu, pihak surga yang menerima komplain dari Xavier itu pun sangat kewalahan. Karena doa yang Xavier panjatkan sangatlah tulus dan murni, sehingga mereka tidak bisa mengabaikannya. Namun salah satu malaikat berkata, kalau Xavier bukanlah Lloyd, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk menyetujuinya. Namun dengan doa yang lebih tulus dan kuat lagi, Xavier berkata kalau dirinya akan menjadi wakil bagi Lloyd. Sontak para malaikat pun sudah tidak bisa menolaknya lagi, di mana komplain yang Xavier layangkan itu pun langsung disetujui. Dan sebuah portal pun muncul di hadapan Xavier. Xavier berkata kalau ini sangatlah gampang. Anjay cheater, gumam malaikat Rafael. Xavier pun lalu mengajak malaikat Rafael untuk pergi bersamanya. Sontak malaikat Rafael pun bertanya mengapa dirinya juga diajak. Xavier pun lalu mengiyakannya, lagian portal ini bisa digunakan berdua. Malaikat Rafael lalu berkata bahwa bukan itu maksudnya. Ia menerangkan kalau sekarang ia pergi ke surga, tentunya ia akan langsung mendapatkan hukuman. Jadi dirinya takut mau pulang. Namun tanpa sepatah kata pun, Xavier pun langsung menggendong malaikat Xavier dan memaksanya untuk ikut. Sontak malaikat Rafael pun ngamuk-ngamuk, kenapa dirinya juga diajak-ajak. Dan dengan wajah penuh intimidasi, Xavier berkata, bukankah malaikat Rafael sudah menandatangani kontrak kepada Lloyd untuk bisa mendapatkan Eye of Summer? Jadi sekarang mereka akan pergi untuk mendapatkan Eye of Summer tersebut. Sontak malaikat Rafael yang mendengar itu pun langsung terdiam seketika. Dan Xavier pun langsung pergi menuju surga menggunakan portal yang muncul. Dan scene pun lalu berpindah di mana mereka pun telah menghadap malaikat kelas 1, yaitu malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel lalu berkata kalau tindakan Xavier ini sangatlah ceroboh. Bukankah Xavier adalah manusia yang mulia? Tanya malaikat Gabriel. Namun Xavier pun langsung membalikan perkataan malaikat Gabriel itu. Xavier bertanya, apakah malaikat Gabriel menganggap kalau doa hanyalah untuk makhluk rendahan? Apakah sebagai manusia ia tidak boleh berdoa untuk mengajukan komplain? Sontak mahkota emas milik malaikat Gabriel pun langsung memberinya peringatan bahwa perkataan malaikat Gabriel tadi sama saja merendahkan para pelanggan. Sontak malaikat Gabriel yang mendengar itu pun langsung terkejut. Ia langsung mengklarifikasi perkataannya tadi, kalau bukan itu maksudnya. Malaikat Gabriel lalu meminta maaf kepada Xavier atas perkataannya tadi. Ia lalu berkata, bukankah Xavier juga tahu seberapa berbahayanya Tracer of Truth itu? Xavier pun mengakui apa yang dikatakan malaikat Gabriel itu. Bahkan dirinya juga setuju untuk menghancurkan Tracer of Truth. Sontak malaikat Gabriel yang mendengar itu kembali terkejut. Ia tidak menyangka dengan apa yang dikatakan oleh Xavier. Namun Xavier berkata kalau ia akan melakukannya dengan sebuah syarat. Malaikat Gabriel lalu bertanya apa yang Xavier maksud. Xavier lalu berkata bahwa dirinya ada satu pertanyaan dulu yang ingin ia ajukan. Ia bertanya sejak kapan pihak surga mengetahui mereka sedang membangun Tracer of Truth. Malaikat Gabriel pun berkata kalau mereka mengetahuinya sejak Lloyd dan Xavier mulai mengumpulkan bahan-bahan Tracer of Truth. Tapi dirinya baru mengeluarkan perintahnya saat pembangunannya dimulai. Mendengar itu, Xavier pun menggebrak meja dengan kuat sehingga membuat malaikat Gabriel menjadi terkejut. Dengan wajah yang penuh emosi, Xavier bertanya, jika pihak surga sudah mengetahuinya, mengapa mereka tidak mengatakannya dari awal? Dan sekarang pihak surga malah ikut campur setelah pembangunannya hampir selesai. Apakah pihak surga sengaja melakukan hal ini? Pihak surga sedang ngeprank atau bagaimana? Mana kameramennya? Ucap Xavier. Sontak malaikat Gabriel pun langsung terdiam seketika. Ia lalu beralasan bahwa ia kira Lloyd dan Xavier tidak akan bisa mengumpulkan bahan-bahannya. Jadi ia membiarkannya dahulu. Tapi sekarang situasinya telah berubah. Mendengar itu, Xavier pun kembali berkata, jadi pihak surga sengaja melakukan ini. Nanti aja deh, kalau udah jadi baru dihancurin. Toh pasti gagal juga ya kan? Iya kan, Anda pasti berpikir seperti itu kan? Tanya Xavier kepada malaikat Gabriel.
Sontak malaikat Gabriel pun tidak bisa berkata-kata lagi. Ia bergumam kalau Xavier bisa mengetahui isi hatinya yang sudah ia sembunyikan rapat-rapat. Xavier lalu bertanya, apakah perkataannya tadi itu benar? Dan malaikat Xavier pun mau tidak mau harus mengakui apa yang Xavier katakan itu. Soalnya dia nggak bisa bohong sebagai malaikat. Soalnya kalau bohong kan dia kena hukuman. Xavier lalu meminta sebuah syarat sebagai kompensasi atas kelalaian pihak surga yang menyebabkan kerugian bagi pihaknya. Xavier meminta pihak surga agar menunda penghancuran dari Treasure of Truth sampai fenomena pemulihan takdir selesai. Malaikat Gabriel lalu berkata kalau permintaan Xavier itu agak berat untuk disetujui. Namun dengan wajah yang penuh intimidasi, Xavier berkata bahwa perbuatan surga telah menyebabkan penderitaan bagi pihaknya. Apakah pihak surga tidak mengetahui seberapa banyak uang, sumber daya, dan tenaga yang mereka harus keluarkan untuk membangun Treasure of Truth? Itu semua seharusnya tidak terjadi jika pihak surga bekerja dengan benar. Apakah pihak surga sengaja ingin mengabaikan kesalahan yang mereka buat? Tanya Xavier. Malaikat Gabriel yang diulti oleh Xavier pun akhirnya tidak bisa melawan. Dan ia pun menyetujui permintaan Xavier itu. Ia berpesan agar Xavier dan Lloyd menjaga Treasure of Truth dengan baik. Xavier lalu membungkukkan badannya dan berterima kasih atas keputusan malaikat Gabriel itu. Malaikat Gabriel bergumam, kalau yang dikatakan Xavier itu pasti bohong. Soalnya dia bisa melihatnya dengan mata kejujuran. Namun saat malaikat Gabriel melihatnya dengan mata kejujuran, ia malah melihat Xavier bercahaya dengan sangat terang. Yang artinya Xavier bersungguh-sungguh atas terima kasihnya itu. Lalu Xavier pun mengajukan kembali syarat yang kedua. Ia meminta pihak surga untuk mengirim malaikat Raphael kepada pihak kerajaan Magento untuk memberikan perintah penyerahan Eye of Summer kepada Lloyd Frontera. Sontak malaikat Gabriel yang mendengar itu menjadi sangat terkejut. Ia lalu memberitahu Xavier untuk jangan berlebihan. Bukankah ia sudah memberikan Xavier sebuah kompensasi? Masa minta lagi ya kan? Namun Xavier lalu berkata bahwa permintaannya tadi itu cuma DP-nya doang. Itu cuma cukup untuk mengganti kerugian material dan imaterial. Tapi bagaimana dengan mentalnya yang terganggu akibat kesalahan dari pihak surga? Karena masalah ini dirinya tidak bisa tidur pada malam hari. Dirinya selalu merasa was-was dengan apa yang akan terjadi nantinya. Dan sudah seharusnya pihak surga mengganti kerugiannya tersebut. Malaikat Gabriel yang mendengar itu pun bergumam bahwa ini sudah jelas-jelas merupakan pemerasan. Xavier ternyata licik juga, tidak seperti wajahnya yang lugu. Namun di saat itu, lagi dan lagi malaikat Gabriel pun dapat melihat cahaya yang begitu terang dari Xavier saat ia menggunakan mata kejujuran. Yang artinya Xavier benar-benar mengalami gangguan tidur. Tapi yang membuatnya heran, mengapa Xavier harus membuat ekspresi yang seperti itu? Malaikat Gabriel bergumam, kalau mengundang Xavier kemari adalah sebuah kesalahan besar. Bahkan Xavier jauh lebih parah ketimbang para iblis di neraka. Cuma mukanya doang yang kayak malaikat, tapi hatinya udah jadi kayak iblis. Dan sementara itu, Shin pun lalu berpindah ke posisi Lloyd yang masih terlihat sangat lemah. Di saat itu terdengarlah suara dari Emily yang meminta izin untuk menemui Lloyd. Lloyd pun tentunya mempersilahkan Emily untuk masuk. Dan saat ia masuk ke dalam, Emily pun langsung terdiam melihat kondisi dari Lloyd yang sangat menyedihkan. Emily lalu meminta maaf kepada Lloyd karena telah mengganggu waktu istirahatnya. Namun sambil beranjak bangun dari kasurnya, Lloyd pun berkata kalau itu tidaklah apa-apa. Dan Emily pun lalu memberikan sebuah surat undangan kepada Lloyd. Tentunya Lloyd yang melihat itu menjadi kebingungan. Emily lalu menjelaskan bahwa itu adalah surat undangan pernikahannya dengan Babang Tampan untuk Lloyd. Undangan itu dibuat khusus untuk Lloyd, sehingga ia berharap Lloyd dapat menghadiri pernikahannya nanti. Emily berkata, berkat Lloyd lah ia bisa bertemu dengan Babang Tampan. Dan bukan hanya itu saja, berkat semua kerja keras yang Lloyd lakukan selama ini, wilayah Frontera sekarang telah benar-benar berubah menjadi tempat yang penuh akan kebahagiaan. Dirinya dan semua orang di wilayah Frontera sangat berterima kasih atas apa yang Lloyd lakukan selama ini. Lloyd yang mendengar hal itu pun sempat terdiam sesaat. Lalu dengan tersenyum tipis, Lloyd berkata bahwa ia turut senang mendengar perkataan Emily itu. Emily pun lalu berpamitan untuk pergi sembari ia yang membawa selimut kotor milik Lloyd. Melihat itu, Lloyd pun menawarkan dirinya untuk membuka pintu. Di saat itu, Lloyd pun memberikan selamat kepada Emily atas pernikahannya. Ia juga berharap semoga Emily dan Babang Tampan selalu bahagia selamanya. Lalu Lloyd pun menutup pintu kamarnya lagi.
Dan di saat itulah Lloyd pun langsung terduduk lemas tepat di dekat pintu kamarnya. Lloyd meminta maaf kepada semua orang di wilayah Frontera. Dirinya hanya ingin membuat semua orang bahagia. Namun sekarang dirinya tidak bisa melakukan apapun lagi. Dan Lloyd pun kembali teringat akan perkataan dari Tracer of Truth, di mana salah satu dari ia dan Xavier harus mati untuk melakukan story reset. Lloyd pun lalu berpikir sejenak. Ia bergumam kalau Xavier tidaklah boleh mati karena Xavier adalah seorang tokoh utamanya. Tapi dirinya adalah seorang tokoh figuran, jadi tak apa kalau harus mengorbankan dirinya. Dan di saat itu kondisi dari jantung Lloyd pun terlihat semakin parah, di mana Lloyd pun langsung merasakan rasa sakit yang teramat di bagian dadanya. Lloyd lalu terbaring di lantai akibat dari kondisi jantungnya tersebut. Tampaknya Lloyd sudah pasrah akan nasib yang ia terima, di mana ia memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. Namun di saat itu muncullah notifikasi sistem, di mana sistem berkata kalau Lloyd tidak boleh mati. Lloyd belumlah mewujudkan impiannya. Lloyd harus tetap hidup. Dengan begitu, maka Lloyd bisa melakukan sesuatu untuk mewujudkannya. Namun tiba-tiba, notifikasi dari sistem itu pun secara perlahan mulai memudar. Dan bersamaan dengan itu, tubuh dari Lloyd pun juga ikut memudar bersama sistem. Di mana berkat itu, satu persatu masalah yang telah Lloyd selesaikan sebelumnya mulai bermunculan kembali. Masalah pertama di tempat Concremo, di mana terlihatlah seekor giga titan yang muncul di sana. Concremo yang menyaksikan hal tersebut pun hanya bisa terdiam saja tanpa bisa berbuat apapun. Bahkan bukan hanya satu ekor giga titan saja yang muncul, namun terdapat puluhan giga titan yang muncul sekaligus di tepi pantai wilayah Concremo. Dan bukan hanya itu saja yang terjadi. Pasak bumi yang Lloyd pasang untuk mencegah longsornya tanah di wilayah Namaran terlihat mulai mengalami keretakan. Lalu pemberontakan yang sudah Lloyd berhasil cegah di wilayah Absahan kembali bergejolak, di mana kelompok yang melakukan pemberontakan kali ini adalah kelompok sekte sesat. Dan masalah yang terakhir, invasi para monster yang Lloyd berhasil atasi kembali terulang, di mana para elf yang menjaga kawasan hutan pun menjadi sangat kewalahan untuk menghabisi para monster tersebut yang terus berdatangan. Di sisi Ratu Magento, ia pun menjadi sangat kebingungan saat menerima semua laporan tersebut. Ia heran kenapa semua masalah ini tiba-tiba muncul secara mendadak. Ratu Magento bergumam kalau ia memiliki firasat yang buruk akan hal ini. Dan di saat itu terlihatlah Xavier yang telah datang ke kerajaan Magento sambil menunggangi Yongyong. Gak tahu Xavier bawa apaan, banyak banget, kayak udah mau mudik aja. Ratu Magento pun menerima laporan bahwa Xavier meminta izin untuk menemuinya. Tentunya Ratu Magento pun langsung mengizinkannya. Namun ada hal yang membuatnya bingung. Ia kebingungan kenapa Xavier datang seorang diri tanpa kehadiran Lloyd. Dan scene pun lalu berpindah, di mana terlihatlah Xavier yang sedang bertemu dengan Ratu Magento. Ratu Magento yang sudah hatam dengan kelakuan Lloyd dan Xavier pun bertanya, apa niat terselubung Xavier datang kemari? Namun Xavier pun langsung pura-pura bego. Ia bertanya, apa yang Ratu Magento maksud barusan? Ratu Magento yang mendengar itu langsung mengerutkan dahinya sambil menatap Xavier dengan tajam. Tapi Xavier langsung memasang wajah lugu dan tak bersalah miliknya, seolah-olah dia nggak ada niatan lain datang kemari. Melihat itu, Ratu Magento pun cuma bisa menghela nafasnya saja. Ia pun lalu bertanya, urusan apa yang membuat Xavier datang menemuinya? Xavier pun menjawab bahwa dirinya cuma mampir saja. Ia ingin memberikan beberapa besi yang telah diproduksi di wilayah Frontera kepada pihak kerajaan, karena saat ini di wilayah mereka memiliki jumlah besi yang sangat banyak. Xavier yang tengah asik berbicara pun tidak diindahkan oleh Ratu Magento yang sedang ngedumel karena tidak adanya Lloyd di sini. Padahal ia mau ngamuk dan menggoda Lloyd karena mengaku-ngaku sebagai tunangannya. Namun di saat yang lagi bengong-bengong itu, tiba-tiba sebuah cahaya yang diikuti backsound rohani pun muncul di aula istana. Sontak Ratu Magento yang melihat itu menjadi terkejut sekaligus kebingungan. Dan di saat itulah muncul malaikat Rafael yang turun menggunakan portal dari surga. Malaikat Rafael pun langsung menunjukkan bentuk malaikatnya ke seluruh pejabat di sana. Para pejabat kerajaan dan Ratu Magento yang melihat itu pun sontak menjadi sangat terkejut. Mereka tidak mengira kalau seorang malaikat akan muncul di sini. Malaikat Rafael pun mulai berbicara. Ia meminta Ratu Magento untuk memberikan Eye of Summer kepada Lloyd Frontera. Dan setelah menyampaikan pesannya tersebut, malaikat Rafael pun langsung ditarik kembali oleh pihak surga.
Sungguh kasihan sekali malaikat yang satu ini, ya kan? Ratu Magento pun langsung merasakan suatu hal yang aneh sedang terjadi. Ia bergumam kalau ini semua pasti ulahnya Lloyd. Mana mungkin kejadiannya semendadak ini. Melihat itu, Ratu Magento pun langsung bertanya kepada Xavier tentang apa yang terjadi barusan. Namun Ratu Magento langsung terdiam saat melihat ekspresi dari Xavier yang terlihat sangat terkejut. Pemikiran dari Ratu Magento tadi pun seketika buyar setelah melihat ekspresi dari Xavier. Ia bergumam, apakah itu cuma cocokologinya aja? Sementara itu, Duk Tuscany pun langsung ketar-ketir setelah kemunculan malaikat Raphael. Ia meminta Ratu Magento untuk melakukan perintah dari malaikat tadi. Namun bangsawan yang lain menolak usulan Duk Tuscany itu. Mereka berkata kalau Eye of Summer adalah satu-satunya senjata rahasia yang mereka miliki saat ini. Bagaimana bisa mereka menyerahkan item tersebut? Dan bangsawan yang lain pun langsung menimpali bahwa kemungkinan malaikat yang tadi itu palsu. Masa malaikat gagap, ya kan? Namun bangsawan yang lain langsung membantahnya. Ia berkata, apakah mereka tidak melihat sayap dan mahkota emas yang digunakan oleh malaikat tadi? Bukankah itu sudah jelas-jelas merupakan malaikat yang asli? Dan yang lain pun langsung membalas bahwa kemungkinan malaikat tadi sedang berbohong. Ia melakukan itu untuk merenggut item berharga milik mereka sehingga kemakmuran kerajaan mereka akan hancur. Namun yang lain langsung membalas lagi bahwa seorang malaikat tidak bisa berbohong dan itu sudah tertera jelas dalam kitab mereka. Jadi perkataan malaikat tadi adalah wahyu yang sesungguhnya. Lalu terjadilah perdebatan di antara para bangsawan yang ingin menjalankan perintah surga atau tidak. Sementara itu Xavier pun hanya terdiam sambil menyaksikan perdebatan tersebut. Dan scene pun lalu berpindah di mana kita diperlihatkan diskusi antara malaikat Gabriel dan Xavier. Di sana, malaikat Gabriel masih belum mau menyetujui permintaan kedua Xavier. Ia berkata kalau seorang malaikat tidak boleh berbohong. Xavier pun lalu membalas bahwa dirinya tidak mengerti apanya yang berbohong. Dirinya tidak pernah menyuruh malaikat Gabriel untuk mengambil Eye of Summer demi alasan kemakmuran atau menghindari kutukan. Xavier menambahkan jika malaikat Gabriel berkata kepada Ratu Magento untuk memberikannya saja tanpa ada embel-embel yang lain, bukankah itu tidak terhitung sebagai kebohongan? Dan seperti itulah cara Xavier bisa membuat malaikat Gabriel menyetujui permintaannya. Dan scene lalu kembali ke situasi sekarang, di mana Xavier pun menjadi senang karena semuanya telah berjalan sesuai rencana. Dan sekarang yang tersisa hanyalah mempercayai keputusan apa yang akan Ratu Magento ambil.